Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Halo semuanya, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat terus menggali kebermanfaatan dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun teman-teman berada. Nah, pada saat ini kita sampai ke episode kelima, di mana kita akan belajar tentang isim maksur, manqus, dan mamdud. Nah, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman tahu nggak sih lawan daripada ketiga isim ini? Ya, betul sekali, isim sahih. Nah, contohnya apa? Rajulun, imratun, ammun, apalagi? Kitabun, qalamun, dan lain sebagainya. Nah, adapun isim maksur, manqus, dan mamdud disebut juga sebagai isim ghairu sahih, selain sahih maksudnya, karena di akhir katanya terdapat huruf illah. Nah, disinilah letak perbedaan antara isim sahih dan isim maksur, manqus, dan juga mamdud. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke isim maksur. Isim maksur merupakan semua isim mu'rab yang diakhiri oleh alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, maksudnya apa sih? Nah, kita lihat langsung ke contohnya, seperti al-fata, al-huda, al-asa, al-dhikra, al-muntaha. Nah, alif maksur bukanlah alif asli. Nah, maksudnya alif maksur itu yang mana sih? Yang mana, ayo? Ya, tentunya yang ada di akhir kata ya, seperti ini. Bentuknya ada yang menyerupai huruf ya, tapi nggak ada titik duanya. Ada juga yang berupa alif tegak nih ya, seperti alif mamdudah ya. Nah, ini disebut juga alif bengkong ya, oleh orang Indonesia. Saya dengar itu ketika sedang di perkuliahan gitu. Baru tahu kalau ini disebut juga alif bengkong atau bukan alif bencong. Oke, nah balik lagi, alif maksur bukanlah alif asli, melainkan alif munqalabah atau yang telah mengalami pertukaran dari huruf ilah yang lain seperti waw ataupun ya, dan alif mazidah sebagai tanda taknis suatu isim. Nah, alif mazidah di sini contohnya itu yang ada di isim az-zikra. Nah, ini dia alifnya tambahan sebagai penanda taknis ya, untuk memuannaskan suatu isim. Nah, mudzakkar dari zikra ya az-zikru, seperti itu. Nah, al-asa contohnya, alifnya merupakan munqalabah dari huruf waw, aslinya al-asaw, yang diganti alif supaya memudahkan pelafalannya, seperti itu. Nah, adapun al-fatah juga memiliki alif munqalabah dari huruf ya, aslinya itu adalah al-fatah ya. Bagaimana cara tahu nih huruf aslinya dari alif maksurah? Nah, caranya gampang, tinggal kita cari tahu tasniyahnya ataupun jamaknya. Nah, adapun tasniyahnya atau musanna dari isim al-asa yaitu al-asayan, al-asawan, maaf, al-asawan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa alif yang tadi itu berubah menjadi waw. Nah, berarti aslinya dia merupakan huruf waw. Nah, begitu pun juga al-fata, ketika ditasniyahkan atau dimasanakan menjadi al-fatayan. Nah, seperti itu. Kemudian tanda i'rab isim maksur ini dalam setiap fungsi atau keadaan ialah muqaddar atau diperkirakan. Maksudnya dalam setiap fungsi yaitu maksudnya kondisi i'rabnya, entah itu marfu', mansub maupun majrur, ini dalam keadaan muqaddar atau diperkirakan keberadaannya. Sehingga dalam contoh berikut yaitu ja'al fata. Nah, al-fata ketika di i'rab yaitu ismun fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-alifi lit-ta'azzur. Nah, fata ini merupakan isim fa'il yang marfu'
dan alamat rafa'nya yaitu dhammah muqaddar yang diperkirakan keberadaannya berada di atas alifnya ya, alif maksur. Kenapa? Tujuannya untuk lita'azzur, karena untuk meringankan lah ya, meringankan pengucapan, memudahkan pengucapan. Begitupun juga ra'aitul fata, al-fata ismun maf'ulun bih mansubun fathatin muqaddarah 'ala al-alif lita'azzur. Begitupun juga marartu bil fata, al-fata ismun majrurun bi kasratin muqaddaratin 'ala al-alif lita'azzur. Nah, seperti itu kurang lebih i'rabnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian isim manqus. Nah, isim manqus ini adalah semua isim mu'rab yang diakhiri oleh ya asli maupun ya munqalabah yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Nah, bisa diperhatikan yaitu contohnya al-qadi, al-qadi, ar-rami, al-jani, ar-ra'i, ad-da'i. Nah, di sini diakhiri oleh huruf ya dan sebelum hurufnya itu ada huruf yang berharokat kasrah. Ya, tadi contohnya al-qadi. Nah, huruf akhirnya itu ya dan huruf dotnya itu berharokat kasrah. Nah, dari pengertian di atas disebutkan bahwa isim manqus harus diakhiri ya asli atau munqalabah dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Jadi, misalnya ada kata nih seperti ini, umyun, tidak termasuk isim manqus walaupun diakhiri oleh huruf ya, karena huruf tengahnya ini berharokat sukun. Nah, coba ingat lagi tadi itu syaratnya. Kalau isim manqus itu isim yang diakhiri oleh ya, tapi sebelum huruf ya-nya itu ada isim yang berharokat ya, berharokat. Dan itu harokatnya pakai kasroh. Nah, adapun contoh umyun ini memang huruf akhirnya itu adalah ya, tapi sebelum huruf ya-nya itu ada huruf berharokat sukun, bukan kasroh, sehingga tidak masuk ke dalam isim manqus. Nah, adapun apabila ada kata misriyun atau indonesiyun atau suudiyun dan lain sebagainya, nah huruf sebelumnya ini ya berharokat kasroh, benar, tapi ya yang bertasdid ini merupakan ya tambahan atau ya nisbah, jadi bukan ya asli ya. Jadi syarat yang pertamanya malah justru tidak masuk gitu ya aslinya, jadi dia bukan termasuk isim manqus. Nah, di sini disebutkan juga bahwa isim manqus ini termasuk merupakan isim mu'rab yang diakhiri ya asli atau ya munqalabah. Nah, contohnya ya munqalabah yaitu pada kata ad-da'i. Nah, ad-da'i ini iya-nya aslinya itu adalah apa? Nah, cara tahunya dari fi'alnya. Da'a yad'u, da'watan, da'in, mad'u. Nah, da'a yad'u, dari mudhari'nya ketahuan bahwa alifnya itu aslinya adalah waw, berarti isim fa'ilnya, nah kan dalam bentuk isim fa'il ya, berarti harusnya ad-da'iu. Nah, di munqalabah diganti wawnya menjadi ya untuk meringankan pelafalan lita'azzur, seperti itu. Karena kalau harokat kasrah ketemu waw sepertinya bagi orang Arab itu sulit ya, memberatkan lisan, jadi diganti dengan huruf ya supaya lebih mudah diucapkan, seperti itu. Nah, berikutnya huruf yang membangun isim manqus diakhiri oleh ya, namun huruf ya tersebut terkadang nampak dan terkadang tidak. Apabila isim manqus dilekati al ya atau ma'rifah dan termasuk atau juga termasuk idhofah, baik itu dia sebagai mudhof maupun mudhofun ilaih, maka huruf ya nampak ya, mazhur, ditampakkan. Apabila terlepas dari dua hal tersebut, yakni al dan idhofah, maka huruf ya dihapus atau mudmar, dihapus, dimahdzuf ya. Lalu huruf sebelumnya berharokat kasrotain, alias kasrahnya tadi jadinya bertanwin ya, bukan kasrah biasa. Contohnya yaitu al-qadhi. Nah, ini ma'rifahnya. Kemudian akhirnya apa? Qadhin. Nah, seperti itu. Kemudian ar-rami, jadi ar-ramin. Al-jani, janin. Ar-ra'i, ra'in.
ad-da'i da'in. Seperti itu. Nah, tanda i'rab isim manqus ialah muqaddar dan diperkirakan keberadaannya dalam fungsi i'rab, rafa dan jar. Adapun ketika nasab, huruf ya-nya berharakat fathah. Nah, ini sedikit berbeda dengan i'rab daripada isim maksur. Kalau isim maksur, semua fungsinya atau semua tanda i'rabnya itu dia harus muqaddar, entah itu ketika rafa, nasab ataupun jar dia harus muqaddar. Nah, adapun di isim manqus tanda i'rabnya itu yang muqaddar hanya untuk dua kondisi, yaitu rafa dan jar. Adapun ketika nasab, huruf ya-nya ditongolin lagi, ditampakin lagi. Nah, contohnya ja'al qadi. Nah, al-qadi ismun fa'ilun marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'ala al-ya'i lit-ta'azzur. Nah, dia ini dalam keadaan rafa karena dia ini sebagai fa'il, wajib ya rafa. Jadi harokat akhirnya itu ditakdirkan atau dikira-kirakan keberadaannya. Karena kalau diucapkan al-qadhiyu itu berat diucapkan. Kemudian yang kedua, ra'aitul qadhiyah. Nah, al-qadhiyah ismun maf'ulun bi fathatin zahirah 'ala al-ya'. Nah, untuk harokat fathah ini masih bisa ditolerir bagi huruf ya. Maka dari itu harokat akhirnya ketika dia dalam keadaan mansub diperlihatkan. Jadi ra'aitul qadhiyah seperti itu. Adapun contoh yang terakhir, marartu bil qadhi. Nah, ini sama seperti contoh yang pertama. Adapun bedanya hanya di i'rabnya karena dia ini sebagai isim majrur. Kasrah bi kasrah muqaddarah 'ala al-ya'i lit-ta'azzur. Nah, demikian wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga adalah isim mamdud. Nah, isim mamdud ini adalah semua isim mu'rab yang diakhiri oleh hamzah qat'i yang sebelumnya huruf alif tambahan, ya. Contohnya insya, ibtida, sama, kisa, khadra, syu'ara, dan ulama. Nah, di sini bisa kita lihat setiap contohnya ini diakhiri oleh hamzah qat'i, hamzah yang jelas ya, ada huruf hamzahnya, dan sebelum huruf hamzahnya itu ada alif zaidah, ada yang masdar, ada yang warna, isim warna, ada yang alam, ya, ada yang nama, ada yang penyair, syu'ara. Nah, berdasarkan hal itu, hamzah pada isim mamdud ini diklasifikasikan menjadi 3, ya. Ada 4. Maaf, ada 4 ya, diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu hamzahnya asli. Seperti insya, ibtida. Nah, maksudnya apa sih? Nah, hamzah yang di akhir kata ini, hamzah qat'inya ini merupakan hamzah bawaan ya, dari fiilnya. Bisa kita telisik dari insya. Nah, insya ini asalnya itu ansya'a, yunshi'u, insya. Begitupun juga ibtada, yabtadi'u, ibtidaan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, hamzahnya munqalabah atau ditukar. Contohnya jazaun, dari kata jazayun, karena fiilnya itu fiil mudhari'nya yajzi. Nah, kita bisa tahu bahwa alifnya itu aslinya adalah ya. Seperti itu. Kemudian ada kisa. Nah, kasa dari fiil kasa yaksu. Berarti alifnya itu aslinya, alif tadi di fiilnya ya, aslinya adalah waw. Sehingga masdarnya harusnya menggunakan waw bukan hamzah. Nah, karena ala siqal berat, jadinya diganti menjadi hamzah, kisa'u. Begitupun juga sama. Nah, yang ketiga, hamzahnya tambahan sebagai tanda taknis atau perempuan. Nah, tadi yang sempat saya singgung. Nah, contohnya di sini ada khadra, ada sohra, ada zikra,
itu mah alif maksur ya, maaf salah. Khadra. Nah, khadra ini muannas dari akhdar, ya, hijau. Adapun sohra ini nama tempat. Seperti itu. Jadi semua isim-isim warna, entah itu akhdar, azraq, aswad, abyad, nah itu ketika muannasnya dia diakhiri oleh hamzah qat'i, dia ini hamzahnya merupakan tambahannya sebagai tanda taknis. Adapun yang terakhir itu hamzahnya tambahan untuk jamak. Contohnya ada ulama, jamak dari alim, ada syu'ara, jamak dari syair, ada udaba, jamak dari adib. Ada lagi nggak? Ada atibba'u, jamak dari tabib. Nah, begitu. Semua tanda i'rab yakni rafa', jar, dan nasab untuk isim ya. Pada isim mamdud terlihat harokatnya pada akhir isim. Nah, semuanya kelihatan. Contohnya kata basyara'u abiyatahum. Nah, dari sisi alamatul i'rab dari ketiga jenis isim ini, isim maksur, manqus, dan mamdud, beda-beda nih variasinya. Kalau manqus, kalau maksur dulu nih. Kalau maksur, semua keadaan i'rabnya dia itu tandanya selalu muqaddar, tersembunyi ya, dikira-kirakan. Nah, adapun kalau isim manqus, untuk keadaan rafa dan jar ini tetap muqaddar. Adapun ketika nasab dia diperlihatkan. Nah, ketika di isim mamdud semuanya diperlihatkan, entah itu dia rafa, nasab maupun jar, semuanya terlihat harokat akhirnya. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada komentar atau tanggapan bisa isi di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.